Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Ayo kabeh bae para sedulur, aja lali ayo wayahe sahur karo nonton TV Jawa Timur. Acarane sahur bareng Kusmis Tampil Tampil saya barokah. Ayo sahur 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 sahur, ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur, ayo sahur. Ayo sahur 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 sahur. Kabeh jo lali do sahur. Sahur sahur sahur. Ayo Bapak Ibu, Bude, Pakde, Bule, Pakle, Sahur. Mbak Uti. Beb, ayo beb, sahur. Ayo sahur. Beb siapa? Nah, tentunya di waktu sahur Ya. tetap kita temani. Benar, harus dong, mau nggak mau. Soalnya Iya. belum gajian, jadi aku nemenin setiap hari sampai gajian. Tapi 30 aja lali, Apa sambil itu? masak, sambil mempersiapkan, tetap kita temani, tetap dalam acara. Sahur bareng Gus Miftah. Ya, benar. Tambah barokah. Nama barokah gak oleh ya sampai bawah sampai bawah. Ini Ini. sampai barokah. Masya Allah, kenapa ada merah-merah kelanteng-kelanteng iki nang kene? Merah itu pemberani. Pemberani. Tapi kalau jadi istri nggak boleh berani. Nggak boleh lah. Makanya aku berani karena aku masih belum jadi istri. Nggak apa-apa, Boleh. ya boleh. Ya Iya. enggak. Ulah. Ya apapun bentuknya tetap harus Oh, nggak bekti, harus selalu ngabdi kepada Ngabdi. suami. Merah-merah itu bahasa Jawanya abang. Abang. Abang kok, Bang? Abang itu adalah aku bangga pada pagi hari ini ditemani oleh ibu-ibu yang Yeay. cantik-cantik ini. Masya Jilbabnya Jilbabnya merah. Gaunnya pakai hitam. Hitam itu bahasa Jawanya ireng. Ireng ki apa? insya Allah kesehatannya bakal langgeng. Masya Allah. Terus bajunya Nanda itu kembang-kembang kotak. Oh, iso kembang. Selain Mbak Heni itu loh. Celatu, Mbak Badrok, Mbak Bu Suri. Seenam lo ripatmu rusak. Iya, Oh iya. kotak-kotak kembang-kembang. Tuh masnya hatinya berkembang. Garis-garis. Garis-garis kotak. Artinya? Gaki gagasannya bisa untuk keluarganya. Oh, Resnya? Res itu adalah iris-iris. Jadi rezeki ini tinggal iris-iris, tinggal masak keluarganya. Itu lek nesu-nesu tak ada sapiku loh. Oke, yang paling pasti yang kita ini memang harus ikhlas, Iya. kan? Karena memang yang namanya sahur itu membawa keberkahan. Bener. Betul. Yo, sing liyane misale gak kerja, kowe reben ngene iki, Iya. lek pas wae poso meneng dekem nang omah. Lah iya. Gak ono jab-jaban. Gak ono iki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi poso jual beli. Jual beli apa? Jual bas beli beras. Ya, tapi apapun bentuknya, kalau pokoknya sitik-sitik disyukurilah. Diberkahilah Iya. gitu. Mau nggak ada suami, mau duit pas-pasan, mau tagihan terus-terusan, ya Iya. sudahlah disyukurin gitu. Awakmu kok selalu curhat tagihan terus toh. Aku curiga. Sudah, aku diesel gak payu-payu, Nano gak diesel. Oke, kalau gitu yang paling Ya. pasti, ibu-ibu masih semangat ya. Alhamdulillah. Merah, semerah, Pertamina, Pertamina. My Energizing You. Dan tentunya, Aduh, ingin saya Tentunya. jijik. Enak saman kalau ngene. Iki loro, aku loro. Aduh, sok luarang ngono lho, sebah. Ya tentunya ibadah puasa jangan sampai terganggu, Ya. makanya imam kudu teratur. Tapi tidak masalah kalau suatu saat perut kita terganggu, mah kumat, asam lambung kumat, karena sudah ada obat yang untuk mengobati lambung kita. Wow, obat yang satu ini hadir di tengah-tengah sahur Betul. Anda. Siapakah dia pemirsa? Ya apa to kok sok. Soswi tak periksa nih lho. Allah. Pak,
kurang dicelok wes munggah, Pak Wawan. Iya, masa Pak Wawan. Sebelah sini, sebelah sini. Oke, Pak Wawan. Nanti sebelah Rono apa sebelah Wawan lagi? di tengah aja. Iya. Mbak Nanda agak sana. Oke. Terus sana penjelungup Rono. Heran aku. Wawan apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu di bulan Ramadan. Amin. Masya Allah. Amin. Sudah sahur nggih? Sampun. Oh sampun. Pak nggih, Bun. Wawan, penjenan kok kelihatan segar, bugar, dan selalu fresh. Itu kalau penjenengan waktu di saat sahur itu apa mempersiapkan sesuatu gitu? Iya, ini saya jelaskan sedikit ya, sebelum nanti mengulas tentang produk, bahwasanya tubuh sehat biasanya terdapat jiwa yang kuat. Wah. Oke. Jadi persiapkan diri sebelum Ramadan, belum puasa ini ya. Jadi produk Promah yang dikenal selama ini yaitu Promah tablet. Ini saya mengenalkan Promah dalam bentuk herbal. Ya, komposisinya ada 8 bahan herbal alami. Jadi yang mengalami begah tadi, kembung, mual, muntah. Nah, komposisi ini ada 8 herbal alami. Yang pertama ada kunyit. Mungkin orang Jawa bisa mengenalnya kunir. Ya. Kunir biasanya diperas, diminum terus untuk mual, muntah maupun kembung tersebut ya. Terus jahe merah. Jahe merah ini untuk mengatasi kalau misalkan kembung, Perih hulu hati, terus begahnya tadi, lah itu bisa ada jahe merah, bahkan bisa meredakan masuk angin. Oh, jahe merah itu. Ya, terus bahan herbal yang lainnya ada madu, royal jelly, ananas, adas. Adas ini kalau misalkan ada gas yang berlebih di perut, ya, yang kembung, begah, ya ini ada komposisi adas di dalam Promah herbal. Oh, jadi satu akhirnya inilah dia si kecil imut tapi luar biasa ya. Betul sekali. Oh, kamu bawa? Bawa dong, Aku coba juga yang bawa. lain bawa tidak. Nah, ayo ibu bawa enggak? Kalau gitu kita langsung minum aja Bu ya, tanpa bungkusnya. Coba ibu mau backsound jegluk kalau ta? Selain sapi. Oh iso kayak acara misteri. Yuk kita minum bareng-bareng. Bukan deso tak kering. Wow, ternyata memang dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Ya sudah kalau begitu Pak Wawan bisa dilanjutkan untuk sahurnya ya. Terima kasih banyak. Saya matur nuwun rawuhipun Pak Wawan. Enak ya ternyata. Enak tadi ada royal jelly-nya, ada madu tanpa terasa. Mudah-mudahan kalau ini ada royal jelly nanti kita dapat royalti ya. Sementing ada sahurnya kudu berkah. Betul. Nah, ade kudu ngerti Ya sahur apa? berkah sing piye. Apa sahur dengan menu tulisannya mereknya toko berkah? Kayak Apa ade sahur karo wong sing jenenge berkah? Kita kan nggak tahu. Nek sampean nggak ngerti, ayo bareng-bareng kita sinau bersama sopo to itu. Loh, belum tahu. Belum tahu. Siapa? Ibu-ibu siapa ibu-ibu? Gus Miftah. Masya Allah, bukan dong. Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa sahur di studio dan di rumah yang berbahagia. Hari ini kita sahur berkah ditemani oleh ABG berjilbab merah. Anak baru gede, Bah niku. Iki lak rupa-rupa wingi kae to iki. Beda lagi, Pak. Gantos niki, Bah. Beda lagi. Sampun gantos. Beda lagi. Beda lagi. Beda jilbabnya. Siapapun jamaahnya, tapi memang ini 100% ngalap berkah untuk sahur bareng Gus Miftah. ABG ya? Nggih. Apa itu Bah ABG? Ya dong. Kita hari ini akan ngomong tentang sahur. Dikatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan, aku nggak sahur kuat kok puasanya, itu sama halnya dia meninggalkan keberkahan. Makanya walaupun sahur itu hukumnya sunnah nggak wajib, tapi karena ada keberkahan, ya sebisa mungkin kita sahur. Walaupun dengan seteguk air, walaupun kayak mereka berdua ini sahur, tetap sahur, walaupun hanya dengan seember nasi umpamanya. Wah, banyak. Seember nasi dan sepiring banyu. Sepiring banyu. Jadi harus dilakukan walaupun ini sunnah. Sunnah yang diutamakan karena di dalamnya ada keberkahan. Nah, kapan Rasulullah itu sahur? Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Sabit, dia berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian setelah makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Anas berkata, berapa perkiraan waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat fajar? Zaid menjawab, seperti waktu yang dibutuhkan untuk membaca 50 ayat. 50 ayat itu mungkin barang sekitar 10 menit lah. Artinya apa? Sahur itu disunahkan di akhir waktu. Apa bedanya sahur dengan buka puasa? Kalau buka puasa itu disegerakan, maka namanya takjil. Takjil itu disegerakan. Maka begitu adzan langsung diputus, dibatalkan puasanya. Jangan nunggu lama-lama. Aku sih kuat kok. Aku batal wis ngisa. Oh, justru malah nggak dapat pahala itu. Sok-sokan. Aku sih kuat kok posoku sampai jam 09.00 bengi. Nah, itu malah salah. Maka namanya takjilan. Makanya kalau Bapak Ibu para pemirsa haji atau umroh itu kalau puasa di sana itu sebelum adzan biasanya digelar plastik di atas karpet, kemudian disajikan takjil, bentuknya kurma, kemudian susu, kemudian air zam-zam. Itu hanya untuk sekedar membatalkan puasa, kemudian sholat maghrib. Nah itu disegerakan, disegerakan. Nah kalau sahur sebaliknya diakhirkan. Perkiraannya adalah dengan 50 ayat. Sekitar 10-15 menit lah. Makanya nggak usah di awal. Aku sahurnya bengi wae sekalian arep turu. Nah, itu namanya bukan sahur, mindo. Namanya mindo ya? Nggih. Double. Iya. Tanduk. Mendo apa bukan, tak tanduk beda. Tanduk itu makan terus imbo. Imbo, kuwi jenenge tanduk. Kayak awakmu bar pelon karo bojomu, mah tanduk. Lah itu berarti selane langsung gitu loh. Kalau jam kita ra iso kita. Betul cager. Iki wong iki geseh iki. Napa tanduk mboten sungu. Nah, ada beberapa keutamaan tentang sahur itu sendiri selain ada keberkahan. Yang pertama, waktu sahur adalah merupakan waktu yang baik untuk memohon ampunan. Karena waktu sahur itu biasanya di 2/3 malam akhir. Itu waktu-waktu mustajabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini artinya apa? Ketika waktu sahur itu datang, fokus kita tidak hanya kepada makanan dan minuman. Tapi juga fokus untuk berdoa. Fokus untuk minta sama Allah. Fokus untuk minta ampunan kepada Allah. Makanya kalau bisa Bu, sahur, sebelum sahur kita sholat qiyamul lail dulu. Sholat tahajud dulu. Berdoa dulu. Minta ampunan dulu. Doa-doa yang biasa kita baca seumpamanya seperti Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mau menjelang bulan Syawal belum punya uang, langsung ya Allah kenapa sampai tanda-tanda THR itu belum turun ya Allah. Sing duwe THR. Nah. Gadah niku, Pak. Gadah. THR-e gede ning mriko. Nang ndi? Jalan Kusuma Bangsa. Jalan Kusuma Bangsa ageng THR-e niku. Fokusnya tidak hanya kepada makanan dan minuman, tetapi kepada doa.
kepada permohonan ampunan. Kenapa? Karena saat itu Allah turun ke langit dunia. Apalagi yang lain kita bahas setelah Ramadan tahun ini. Oh, setelah yang satu ini. Setelah yang satu ini kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jolo lido sahur. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Ayo nonton JTV Jawa Timur acarane. Sahur bareng Gus Miftah dan tambah saya barokah. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Biar lebih barokah lagi, jangan lupa ya, langsung aja di follow Instagramnya Sahur Bareng Gus Miftah JTV. Jangan lupa ibu ya di follow ya bu ya. Oh Masya Allah. Ibu-ibu ngantuk nggak? Makan sudah? Makan sudah belum? Iki sahur lo bu, jangan kita lek syuting lo bu. Bu ibu, minum air kelapa di pinggir kali. Deket Gus Miftah, nyaman sekali. Pantal.
guyune kok mesti keri. Ojo guyu. Guyune lho. Lapo Ini keri. guyu bantene karo mikir kok iki. Kasih durasi. Mane guyune rada dawa. Kene guyu kene wis mikir. Burung manyar, burung perci. Apa itu? Ojo samar ndah mesti akeh sing ngenteni. Oh iya amin amin. Burung perci ning kurungan. Cakep. Sing ngenteni aku sayang. Yang sayang sing dolanan layang-layang lho, Mbak. Nah, itu baru saya. Langgangan ya. Ojo ngisi-ngisini ukara ki nek oh ya. Jaga sembung makan nasi pinco. Iya. Enggak nyambung. Ada ayam kalkun. Nah. Iki abae lak jaka sembung makan pincu. Sorry nggak nyambung. Kita berdua jawab. Ada ayam kalkun. Matur suwun. Jaga sembung naik taksi. Cakep. Mangkat sahur ning JTV. Iya. Ada beli stempet di Surabaya. Cakep. Mudah-mudahan acara kiamat mergo Pertamina. Pinter lek jilat ya. Lek jilat ya pinter. Loh, tenan. Apa? Lah. Kok kowe ki malah mulai piye? Mbak Nana tuku kayu. Cakep. Pertamina energizing you. Ning Lamongan bablas ning Kediri. Cakep. Dagelane aja diganti. Neng Madiun sabo kali. Iya. Iki lho setahun sekali. Yes. Full iki, full. Padahal les mikir enteng bablas. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi kita masih berbicara seputar sahur. Jadi salah satu keberkahannya tadi kenapa? Karena di waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia. Artinya apa? Kita semakin dekat dengan Allah. Maka jangan sia-siakan waktu itu untuk banyak berdoa, untuk banyak minta, tidak hanya fokus kepada makanannya, tapi juga fokus kepada ibadahnya. Maka ada apa sih sebenarnya di waktu sahur itu? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon waktu ampun di waktu sahur. Yang memohon ampun di waktu sahur. Makanya itu tuh. Kita dikasih doa kok sederhana banget, tapi itu mustajabah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi kalau saya sarankan ya, para takmir masjid, James Bond, jaga masjid dan kebon itu kalau gugah-gugah sahur tuh nggak usah neko-neko gitu loh. Kadang-kadang malah jatuhnya itu bukan membangunkan, tapi malah berisik gitu loh. Ya kan? Kasihan juga yang jomblo gitu loh. Setiap tahun yang membangunkan hanya toa masjid gitu loh. Kasihan banget. Kadang-kadang kalau kita gugah sahur itu kan nggak asik gitu loh. Ya gugah-gugah sahur itu ya minimal dengan sahur bareng Gus Miftah. Gitu. Gugah-gugah sahur kok sahur dulu cangkemmu gitu. Itu malah berbagi kuping gitu loh. Jatuhnya bukan simpatik tapi justru antipati. Gitu loh. Bener Bu ya? Yang sopan lah. Saya dulu kan berpengalaman menjadi James Bond itu 4 tahun setengah. Jaga masjid dan kebun itu 4 tahun setengah. Saya kalau gugah-gugah sahur itu ya dengan etika lah, dengan suara yang enak. Saya waktu itu senang dengan menggunakan kalimat ini. Bismikallahumma nada'u fi ghudu'i wa rawa laka minna kullu hamin fi masa'i wa sabah hablana minka rasada wadina subul salah inna taqwallahi nurun wa tariqun lil falah. Bapak Ibu kulaturi sahur. Nah, kan saya anak kos Bu, bukan anak kos tinggal di masjid gak ada yang masak. Bapak Ibu yang belum sahur saya turi sahur. Lah saya nggak bisa sahur karena nggak ada yang nganter sahur. Akhirnya sahur-sahurnya saya rubah. Bapak Ibu saya belum sahur.
Iku saya, Pak. Saya. Niki bapak niki masalah. Apa salahnya? Lah teng masjid kok nggih karepe nggih gugah-gugah ngoten. Bapak Ibu kula aturi sahur, lan telah jame kliru. Lah tesik jam 8 sore. Kali niki diomongi, Pak, sik jam 8. Lah kok nyekel mik. Bapak Ibu klentu. Kalau lek gugah mesti sopan lho, Bah. Pripun? Tenggen kula kan adate kan rondo ngoten niku to, Bah. Apa? Rondo ngoten niku, ngalami patrol ngoten. Karena kadang-kadang patrol niku sok kalau kan nyayaan banter-banteran. Akhirnya kula ndamel etika, ndamel kesopanan wong Jawa. Dadi angger omah sitok ngoten sak RT kula dodoki. Ngoten iki angger tangi ngoten niku, sahur Bu, buka lawang kula pindah omah sebelah. Iya sopan. Ngantek jam 09.00 isuk dodoki. Sahur Bu. Kuwi jenenge ra sahur. Sopan kok. Sarapan. Dapat kerasa gugah. Kemudian di ayat lain soal ampunan ini di waktu sahur Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu mohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Ya sahur tadi itu. Jadi gitulah Bu ya. Jadi kita itu jangan hanya fokus kepada makannya. Kalau makan ya biasa lah. Tapi bagaimana kemudian makan yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ampunan, yaitu di waktu sahur. Yang selanjutnya keberkahan di waktu sahur adalah keutamaan di waktu sahur adalah di dalam sahur ada keberkahan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Karena Allah dan malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Coba, malaikat bersolawat dan memintakan ampun kepada orang yang bersahur. Walaupun dengan seteguk air. Lah kalau saya ini walaupun dengan seteguk air. Kalau mereka berdua beda lagi. Kenapa nih, Pak? Karena adanya hanya seteguk air. Lah mergo gugah kawanan waktu mepet akhirnya ngombe tok ngeten niku. Ora, itulah bedanya miskin sama sederhana. Kamu tahu nggak bedanya sederhana sama miskin apa? Lek sederhana pripun, lek miskin pripun? Lah tak takon awakmu apa? Dereng ngertos. Ora ngerti. Sederhana itu gaya hidup, miskin itu kondisi hidup. Kalau saya sahur hanya dengan seteguk air, itu karena sederhana. Gaya hidup. Lah awakmu sahur dengan seteguk air karena memang adanya cuman air. Jadi itu namanya miskin. Miskin. Gaya hidup. Tapi sama kalau kondisi hidup. Kalau ya kondisi hidup, ini kalau tambahi. Apa? Yang penting hidup. Sing penting urip, sing penting urip. Nah, sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan itu walaupun dengan seteguk air. Diusahakan tetap bangun Bu ya. Nah, masih banyak Gus keutamaannya. Oh banyak. Kita akan kembali setelah ganti dagelan yang berikut. Kita akan kembali di mana, Bu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo Roma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah atau garuk aspal, yang profesinya ojek online atau pegawai kantoran, pengemudi baru atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda.
Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Bareng Gus Miftah. Ayo dulur. Tambah barokah. Aku tak izin ke belakang dulu ya. Iya. Pak, saya tak mau izin ke belakang ya. Kenapa? Teku loro. Loh. Enak buri. Kok naik buri loro. Aku sama nanti loro barang itu. Enggak terbiasa seperti ini. Wong itu nama guyu. Iki loro apa step? Kok kafe kok do sambat. Kan aku mending loro. Bedanya orang miskin sama orang sederhana kalau mau kebelet. Iya. Ribet, Bah. Kalau orang sederhana nanti kalau kebelet tetap elegan. Tetap elegan. Orang sederhana, Kalau niku mboten weteng kok mesti sikil ngeten iki lho. Gempet. Empat. Mergo wetenge loro. Oh, kenapa kalau lambungnya sakit? Ya. Ulu hati perih. Lah aku rasa bingung. Rasa mimik rena-rena, rasa ngunjuk maneka warna. Jangan minum apa-apa terkecuali Proma. Wow, Proma. Kok sampai kamu mengonsumsi Proma ada keistimewaannya? Terus. Karena Proma Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Jadi loro itu bermasalah ya. Nah, makanya bojo loro juga bermasalah. Bojo loro apa? Maksudnya ini bojo loro kabeh. Bermasalah. Hai. Makanya loro ini mesti bermasalah. Makanya bojo loro ya masalah. Masalah. Aduh. Wes. Gus mari aduh. Wes. Gus Miftah ra ngatasi to bojo loro. Wah, jenengane. Ya piye ngatasi? Bojo nomor loro wis tuwa kaya ngene. Urung tak atasi wis pingsan dhisik. Ayo. Aku iki padha ngono le. Nggih, Pak. Tuku gorengan. Nggih. Tak takoni, niki pinten regane? 2.001. Loh, Mah aku mangan. Murah niku. Ora mah aku. 2.000 dapat satu, Itu murah. Siapa sing kondo? Murah niku. 2.001 ya, tenan kadaluwarsa. Gorengan 2.001 ya. 2.001 ya. Nggih ben ra kedalasan cemplone sing 3 meter wau. Lah iki
Cemplung ning anu lah ya. Kedalaman 3 meter ya kudune lak kelon ngejak kanca. Lah jenengan dereng nate teng Ponorogo. Apa? Ponorogo itu ada sate yang istimewa. Apa? Sate saurute ya. Lo kok iso? Kalau sana, jenengan tindak sana mesti dahar sate mesti. Kok saurute? Loh, Kok iso? Dipijeti ngene. lah iya. Bah, dahar napa? Sate. Oh monggo saurute lho ra seneng. Kok saurute piye? Saurute iki diplurut ngene lho. Diurut pijet ngono to? Loh, sing durut apa nih? Satene. Apa sing keseli satene kok durut? Diurut kuwi lho. Lah iya, sing durut apa nih? Langsung dulu ya. Dadak. Tak lebok sing 3 meter kan. Nesui. Satene iki durut. Lah iya apa satene kesel kok iso? Lah iya. Kula moro ning Yogya malah aneh meneh. Napa, Pak? Pripun? Ono bakul sate 100 meter, sate 100 meter. Oh. Lah terus lho, sate 100 meter Tulisan dalan sate 100 meter. Maksudnya niku Masuk. jaraknya. Masuknya. Tokonya. Ora aku pesan sate 100 meter kok. sik to. Jarake niku, Bah. Oh, jarake Jaraknya 100 meter. 100 meter. Oke, lalu orang ngono kuwi, mbasan aku maju menang tulisane dagelan 30 meter. Oh, pantes satene 100 meter sing nguntal dagelan 30 meter. Itu jamaah yang kemarin. Jamaah yang kemarin. ya. Iya, jamaah yang kemarin. Tapi kok saiki melu teko to ya aku ya. Itu jamaah yang kemarin tuh. Kemudian yang ketiga, keutamanya adalah mendapatkan doa dari para malaikat. As-sahuru aklu barokatan. Makan sahur adalah makanan yang penuh berkah. Fala tad'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma'in. Walaupun hanya dengan seteguk air. Fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Insyaallah. Makanya kalau tahu dalil ini mesti ibu-ibu semangat sahur. Apa mana ibu-ibu itu pahalanya mesti banyak. Lah gimana? Mereka begitu beliau-beliaunya dibangun masak dulu. Yang dingin dipanaskan. Kan suaminya ibu-ibu ini aneh. Ayo Pak sahur, mau sayurnya adem. Nah, akhirnya sama ibu-ibu diinget. Yeah. Begitu sudah panas, ayo Pak mangan. Saya ngenteni sayurnya adem. Goblok banget tuh. Menungso kok nggih repot. Repoti. Gini mboten Bu? Iya. Bingungi iki lho. Tapi ibu-ibu cepat loh, Pak. Padha karo anu. Udan jaluk dipanasi. Panasi. Begitu panas jaluk didani gitu loh. Bugane uangan. Lah kok kuwi lho, jo klitik digugah karo bojone. Mas, ayo sahur malah jawab, apa Bu tanduk ngono kuwi ya piye. Saya bagian itu. Gitu gale jan wau lho. Udan jaluk panas gitu. Panas jaluk. Panas jaluk udan. Kok Gusti Allah bingung diudani banyu panas ngono. Gusti Allah bingung kaya matamu iki lho. Oh Gusti Allah yo ora tau bingung ngarang wae. Lah mbok menawa. Sakit ya. Iso mlonya cangkemmu. Nggih, kok ya Gusti Allah kok bingung ya. Kok Gusti Allah bingung iki lho. Kena pasal penistaan agama kowe. Kemudian yang berikutnya, keutamaan sahur itu adalah membedakan puasa orang Islam dengan puasanya Yahudi dan Nasrani. Kan puasa itu tidak hanya dikenal oleh orang Islam. Orang-orang sebelumnya kan juga berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya artinya apa? Orang Yahudi, orang Nasrani itu ya mereka berpuasa. Maka kemudian dikatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari. Sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Berarti apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu puasanya nggak pakai sahur. Lah justru adanya sahur itu untuk membedakan antara puasa kita dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi keren ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada ketaatan di dalam sahur itu, ada ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Padahal kalau kita taat dengan Rasul ada banyak keutamaan. Salah satunya adalah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya apa? Karena Rasul itu sahur, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, berarti ada ketaatan kita kepada Allah. Rasul.
Lah kalau taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Lah kalau kita nggak taat kepada Rasul, Rasul wae diingkari, apa meneh bojone. Ciri-ciri istri yang suka ingkar kepada suaminya adalah berjilbab merah. Jadi kesimpulannya apa? Banyak keutamaan di dalam sahur. Makanya walaupun hukumnya sunnah, tolong dijalankan. Supaya juga selain tentunya fisik kita dengan sahur lebih kuat. Supaya puasa kita tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali ya, disiapkan pertanyaannya Ibu ya. Kembali lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herba dengan 8 bahan herba: jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herba, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Tambah barokah. Jangan lupa ya di follow sahur bareng Gus Miftah. Sekarang waktunya nanya. Kamu bertanya. Ibu-ibu mau nanya. Lambemu ape mendang? Lambene ape. Sok nyonyor gini. Silakan ibu yang mau nanya. Dari kanan atau kiri? Ibu Rumian monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu siapa namanya?
Nama saya Ibu Susi, saya jamaah dari Tambak Sari Surabaya. Ngapunten nggih Gus. Kabare Mas Tukul pripun? Alhamdulillah sehat Gus. Amin, amin, amin. Ini keluar dari tema nggih Gus nggih. Yen pangapunten ingkang kathah. Oke, keluar dari tema. Itu cincinnya beli di mana? Dari Gus Mita kemarin gitu. Kok lupa sih Gus? Kok lupa sih Gus? Dari Abah, gitu kok lupa sih? Oh gitu kok lupa. Iya sih. Gus, yang saya tanyakan, suami saya itu dulunya non muslim, berarti sampai sekarang itu belum pernah keko dan orang tuanya sudah meninggal. Apakah saya harus keko? Apa tidak? Itu jadi pemikiran saya. Matur nuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, mbakun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, akikah itu kan yang harus melakukan orang tua apa anak? Orang tua. Orang tua. Ada hadis yang bunyinya al-waladu murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadekan dengan akikahnya. Kalau yang namanya barang gaden, Anda punya HP, kok HP-nya digadeki. Status HP itu masih milikmu, tetapi kamu tidak bisa menggunakan HP-mu karena gadeki. Lah, anak itu yang digadekan apanya? Doanya. Kalau Anda orang tua mampu bisa memberikan akikah kepada anak dengan memotong kambing, kok anak tidak kamu akikoi, maka berarti anak kamu anak yang di penggadian harus kamu tebus dengan seekor kambing. Kalau cowok 2. Nah, fungsinya apa? Supaya menebus doa anak ini. Yang dimaksud apa? Kalau anak orang tua mampu, anak tidak diakikoi, maka doa-doanya anak ini tidak akan diterima oleh orang tua. Supaya diterima apa? Ditebus dengan akikah. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang tua kalau tidak mampu? Ya namanya nggak mampu. Satu, nanti dulu, kok protes wae lo. Cuk dijelasin kok, bukan itu maksud aku paham, aku ngerti kamu. Kamu yang nggak pernah ngertiin aku. Karena memang aku sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Nanda. Dan kita yang mikir siapa? Malah kurang ajar Ibu. Gusi Endel. Surabaya kan Gus niku endel. Endel iki sing ning Jakarta ketok endel. Ondel-ondel niku jajan. Onde-onde. Bu, onde-onde itu kalau 2, kalau 1 onde. Kalau separuh Ya. Kamu tahu onde-onde yang paling enak itu kayak apa? Onde-onde niku yang dalamnya ada kacang hijaunya. Wijene sing kathah. Ora. Kacang hijaunya super. Ora. Onde-onde sing enak ki sing wijene ganjil. Kok sakit ngoten? Lah ya ganjil, mau arep mangan onde-onde itungan dhisik wijene. Golek sing ganjil wis paling enak. Pengko ngitungmu pas onde-ondene bosok gitu. Maka bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti masalah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau diselimuti kain berarti nah, berarti jogluduk. Nah, bagaimana dengan orang non muslim, ya namanya non muslim kok gitu. Kalau dia sudah gede jadi suami ibu belum diakikah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian niat motong kambing niatnya untuk sedekah atas nama suamimu ya boleh-boleh saja. Oh, bojoku mben rong diakikah, iya aku tak niat beli wedhus nggih, seniat sedekah bojoku lah boleh-boleh saja. Sah. Boleh-boleh saja. Wong sedekah terbaik itu salah satunya adalah sedekah makanan. Sedekah makanan. Makanya kenapa kok wong NU itu identik dengan makanan. Bil ma'akili wal masyarib. Karena orang NU kalau bikin acara mesti acaranya ada 2. 1 acara inti, nomor 2 acara untu. Makanya perempuan tuh hobinya cuma 3 kali. Apa, Bah? Telu dok. 1 ngomel. Ya. Ngemil, ngemol. Silakan yang sini. Ya kamu. Kaget nah. Lah mau orang mlebu
Syuting sampe takon. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Gus, nama saya Bu Pina. Dari Bu Pina. Ya, dari Tambak Sari. Tambak Sari itu mananya Doli? Jauh sekali. Kan aku tanya. Saya mau tanya Gus, kan mamanya orang tua saya kan sudah meninggal semua. Lah, udah meninggal apa belum? Sudah. Kok seumpama ya berarti meninggal. Kalau seumpama belum mati itu baru seumpama. Udah meninggal kok seumpama. Sudah meninggal semua. Kan saya ini sebagai anak perempuan mendoakan orang tua saya gitu tuh diterima apa enggak, Gus? Yang bilang kamu laki-laki siapa? Kan katanya yang Katanya banyak diterima anak laki-laki. Kalau perempuan kan jarang diterima, diterima tapi lama gitu yuk. Betul apa Kak? Gus itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu kok diterimanya lama itu pakai paket apa? Lama. Pak Suwi. Ekspedisi ini salah. Iya. Jangankan anak Bu, awaladin soleh. Mungkin dia mengatakan anak perempuan itu gara-gara hadisnya waladin itu loh. Bukan anak laki-laki, bukan anak perempuan tapi anak laki-laki. Sekarang jangankan anak Bu, orang lain yang mendoakan saja diterima kok. Apalagi anak. Apalagi anak tunggal. Istri saya juga anak tunggal, tunggalnya 5. Niki gak anak tunggal, Pak. Tunggalnya apa? Tunggal ngedan. Maka dikatakan al-mayyitu fi qabrihi kal gharik al-mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan, yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaku min abihi. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya kalau yang mati anaknya. Au min akhi atau dari saudara-saudaranya, au min sadiqin lahu atau dari kanca-kancanya. Termasuk kita mendoakan orang yang sudah menikah, teman kita umpamanya. Atau apalagi anak kepada orang tua gitu loh. Wa idalahiqatu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahyat lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar, apalagi anak. Understand? Yes. Understood? Ya sama saja, apalagi istrinya kepada suaminya. Ya, subuh. Dungo, bismillahirrahmanirrahim, niat nawaitu soma ghadi an adai fardi syahri ramadhana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhulillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang ada di studio. Terima kasih untuk pemirsa. Terima kasih juga. Jangan lupa di follow ya Instagramnya Sahur Bareng Gus Miftah JTV. Terima kasih sekali lagi untuk Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih untuk Pertamina My Energizing You. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya dalam acara apa? Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur, tambah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberi
Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh